Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi bersama Amarket. Kembali lagi bersama Maurits di dunia kripto bersama Amarket. Seperti biasa, setiap minggu kami selalu menghadirkan video-video analisa tentang dunia kripto, tentang Bitcoin. Dan kami berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader, terutama buat trader yang memang konsentrasi untuk Bitcoin. Oleh karena itu rekan trader, teruslah bersama kami. Kami selalu memberikan yang terbaik dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya di tengah kelemahan yang kami miliki. Oke rekan trader, pergerakan yang terjadi hampir selama 1 minggu ini penuh dengan dinamika. Kita bisa lihat bagaimana Bitcoin sempat jatuh ke level yang paling terendah kalau rekan trader lihat ya, di seputaran 97.322. Walaupun sekarang ini kembali lagi naik, menguat lagi, masuk ke level 107 ya, udah sampai ke level 107. Ini adalah sesuatu pergerakan sangat luar biasa. Dan kalau rekan trader lihat apa yang terjadi dalam pergerakan Bitcoin ini, tidak bisa dilepas oleh konflik antara Israel dan Iran. Semenjak rekan trader konflik terjadi, peperangan 12 hari ini dimulai, bagaimana Bitcoin bereaksi akan hal tersebut. Pelemahan yang sangat sempurna terjadi di Bitcoin. Dan kalau rekan trader lihat di platform, reaksi yang sangat luar biasa yang terjadi pada Bitcoin ini, kita bisa lihat ya, semenjak dari 2 minggu yang lalu pun juga, minggu lalu pun juga, hari Rabu minggu lalu ya, dia udah mulai dari 2 minggu lalu terjadi pelemahan dari 108 hingga turun di hari Minggu lalu, hari Minggu ke posisi 98.513. Ini adalah nilai yang paling terendah. Dan kalau rekan trader lihat impact dari pertempuran antara Israel dengan Iran, membuat bagaimana Bitcoin ini jatuh karena sebagai satu aset yang penuh dengan risiko, sehingga Bitcoin jatuh. Akan tetapi rekan trader lihat pasca pengumuman yang dilakukan oleh Donald Trump tentang gencatan senjata telah dilakukan yang dimulai pada hari Senin lalu, rekan trader lihat bagaimana Bitcoin perlahan namun pasti mencoba kembali lagi ke level 100.000. Hari Senin dia naik, ditutup melewati level 100.000 setelah jatuh di posisi 98 ya, 98.513, bukan 97 ya, 98. Nah, hari Senin dia tutup di posisi 103.555. Hari Selasa kembali lagi di posisi 105.956. Dan untuk hari Rabu ini kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakannya, dia sempat menyentuh level 108.136 ya. Ini adalah impact dari pasca gencatan senjata yang telah dilakukan. Setelah gencatan senjata dilakukan, bagaimana Bitcoin ini coba kembali lagi naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan ini adalah sesuatu yang sangat wajar kan trader. Secara garis besar, Bitcoin itu masih tetap akan bergerak dengan range antara 108 sampai ke titik tertinggi itu seputaran 112. 108 sampai 112 ya, itu adalah range yang bisa terjadi untuk Bitcoin dalam pertemuan minggu ini. Tapi rekan trader harus lihat juga rekan trader bahwa pasca gencatan senjata dilakukan, arus Bitcoin ini terus mengalami penguatan yang signifikan ya. Dia mulai kembali lagi pasca gencatan senjata. Sentimen untuk memperkuat Bitcoin ini tercermin lagi dengan Bitcoin ini stabil diperdagangkan di level antara 106 sampai 107, 108 ya. Kalau kita lihat rekan trader secara garis besar bahwa
minat institusi untuk Bitcoin ini tidak pernah surut. Dari data yang coba saya keluarkan ini, rekan trader sabar, saya balik dulu di sini. Nah, di sini rekan trader. Nah, rekan trader lihat kalau dari data yang saya keluarkan ini, bagaimana minat yang terjadi pada Bitcoin sampai 1 minggu terakhir ini memang mengalami penguatan yang sangat signifikan. Minat institusional terhadap Bitcoin tidak pernah surut meskipun terjadi ketegangan di Timur Tengah. Kita lihat Bitcoin sebagai alat pelindung terhadap ketidakpastian. Dan kalau kita lihat bahwa secara garis besar ya, secara mingguan, aliran masuk Bitcoin ini hampir berada sekitaran 198 juta US dollar. Dan ini juga dia membawa total kepemilikan sebesar 70 miliar US dollar yang tersebar di 21 perusahaan. Secara garis besar rekan trader bisa lihat di sini ya, bagaimana Bitcoin ini dari data yang ada ya, di sini sudah sangat jelas. Saya pindahin ini dulu. Bagaimana weekly net inflow-nya itu sebesar hampir 1 juta lebih ya rekan trader ya, dengan 69,81 billion di sini rekan trader ya. Dari minatnya ini dari mulai tanggal hingga tanggal 23 ini ya rekan trader ya, 24 ya, tanggal 23 ada juga ini. Oh, ini data ini harusnya ada data yang lebih terbaru lagi sebenarnya. Ada data yang lebih terbaru lagi. Sabar rekan trader. Nah, ini. Ya. Ini. Nah, rekan trader lihat bagaimana dia mengalami penguatan yang sangat signifikan ya. Oleh karena itu rekan trader secara ini data yang terbaru ini ada, ini adalah data yang lebih terbaru lagi. Saya coba tampilkan buat rekan trader. Nah, ini adalah data yang lebih terbaru tanggal 24 ya. Bagaimana daily net totalnya ya, tanggal 23 kemarin 350,43 juta dolar, 588, semakin hari semakin mengalami penguatan. Dan ini secara garis besar kalau rekan trader lihat, ini artinya para institusional banyak mulai melirik dan tetap ya melihat bahwa Bitcoin ini punya pengaruh atau punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Secara garis besar kalau kita lihat bahwa permintaan dari institusional, perusahaan semakin mendukung pemulihan harga. Kita lihat kemarin ya, ProCap Bitcoin menambah Bitcoin ke cadangannya dan arus masuk exchange trade fund ETF-nya terjadi. Di sini kita bisa lihat bahwa para pedagang Bitcoin, para pemerhati Bitcoin menunggu lebih lanjut kesaksian pidato yang dilakukan oleh Jeremy Powell hari ini. Ya, selain itu juga rekan trader bisa lihat bagaimana pasar menunggu pidato yang dilakukan oleh Jeremy Powell pada hari ini. Nah, oleh karena itu rekan trader, dari sini kita bisa lihat bahwa Bitcoin masih memiliki peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dari sini kita bisa lihat ya rekan trader ya. Oleh karena itu rekan trader, yang menjadi pertanyaan setelah pasca gencatan senjata, Bitcoin naik lagi, bagaimanakah pergerakan Bitcoin nanti selama 1 minggu ke depan? Nah, ini rekan trader, kalau analisa yang coba saya buat, analisa saya menyatakan bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi ya, dengan range pergerakannya sampai ke 136 sampai dengan 112 di sini ya rekan trader ya. Akan tetapi untuk bisa mencapai hal tersebut, Bitcoin ini harus bisa melewati level 110.000 dulu rekan trader. Apabila dia sudah mencapai level 110.000, artinya peluang dia untuk naik ke 112 itu sangat besar. Tapi ya, di tengah hal tersebut kita tidak bisa pungkiri juga bahwa Bitcoin masih punya peluang untuk jatuh lagi ke posisi yang lebih rendah. Oleh karena itu, posisi yang lebih rendah bisa saja kembali lagi menghantui Bitcoin, dan Bitcoin menurut analisa saya dia bisa turun sampai level paling terendah ya.
Saya balik ini dulu. Waduh, bar. Bitcoin bisa turun ke posisi yang paling terendah, rekan trader. Menurut saya, dia bisa menembus level paling terendah itu di posisi kembali lagi ke level 100.515. Akan tetapi untuk bisa mencepati level tersebut, dia harus bisa melewati level 102.000 dulu, rekan trader. Oleh karena itu, rekan trader, pergerakan yang terjadi pada Bitcoin sampai minggu depan, analisa saya masih tetap mempunyai peluang yang sangat besar naik dengan tujuan akhirnya adalah 112.000. Tapi untuk bisa sampai 112.000 itu dia harus bisa sampai ke 110.000. 110. Nah, dan saya mau bilang buat rekan trader bahwa pasca terjadinya gencatan senjata, Bitcoin ini telah bereaksi kembali lagi, reaksi positif kembali lagi naik ke lebih tinggi lagi. Dan seperti yang telah saya sampaikan di atas sebelumnya bahwa peluang untuk naik masih tetap ada dengan tujuan akhirnya 112, sangat terbuka besar untuk bisa sampai ke level situ apabila dia bisa melewati level 10, tapi tidak terkemungkinan juga dia akan jatuh ke level terendah di level 100. Semua tergantung dari bagaimana kesepakatan gencatan senjata yang terjadi. Dan apabila salah satu pihak mengingkari hal tersebut, artinya kembali lagi Bitcoin punya peluang yang besar jatuh lagi ke posisi yang paling terendah. Tapi secara garis besar saya mau bilang bahwa Bitcoin masih tetap akan berada selama 1 minggu depan di level 100.000 ya. Untuk bisa turun lagi kayaknya masih sangat sulit ya. Bukan sangat sulit, bisa saja, tapi peluang besarnya itu akan selalu berada di level 100.000 ke atas. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa dunia kripto kita kali ini tentang judul Bitcoin pulih pasca ketegangan geopolitik. Dan saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa Bitcoin minggu depan. Salam profit Indonesia.